Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan sebuah video yang akan membahas tentang hal-hal umum tentang iklan dan periklanan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan pembuatan video ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar multimedia. Ini merupakan susunan daftar anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Bayu Nugroho, yang kedua Lanang Prasetyo, yang ketiga Syahrul Ramadan, dan yang keempat Taufik Hidayat. Dan ini merupakan susunan materi yang akan kita bahas lebih lanjut di dalam video ini. Yang pertama ada definisi iklan, yang kedua definisi menurut para ahli, yang ketiga tujuan iklan, yang keempat fungsi iklan, yang kelima manfaat iklan, yang keenam ciri-ciri iklan, yang ketujuh syarat-syarat iklan, yang kedelapan jenis-jenis iklan, yang kesembilan daya tarik iklan, dan yang kesepuluh sifat iklan. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang definisi iklan. Iklan atau periklanan adalah salah satu bentuk komunikasi tidak langsung yang bertujuan untuk membujuk, menggiring, atau mempersuasi para pendengar, pemirsa, dan pembaca yang disampaikan melalui sebuah media ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat tentang sebuah produk atau jasa yang disusun sedemikian rupa sehingga menimbulkan tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Jadi, iklan bisa dikatakan sebagai sarana untuk mempromosikan produk atau jasa yang bertujuan untuk menarik minat para konsumen atau masyarakat luas yang akhirnya dapat mendatangkan keuntungan bagi pemilik barang atau jasa. Materi selanjutnya adalah definisi iklan menurut para ahli. Yang pertama menurut Courtland L. Booth, iklan adalah suatu komunikasi non-personal yang biasanya berbayar dan sifatnya persuasif tentang suatu produk, jasa, atau ide dari sponsor yang dimuat melalui berbagai media. Yang kedua menurut Kotler, iklan adalah bentuk penyajian dan promosi suatu barang, jasa, dan ide secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu, di mana untuk penayangannya biasanya harus membayar suatu media. Nah, yang ketiga menurut Renald Kasali, iklan adalah suatu pesan yang menawarkan sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak dengan melalui suatu media. Yang terakhir itu menurut KBBI, iklan adalah pesan atau berita yang bertujuan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Materi selanjutnya yaitu tujuan iklan. Tujuan iklan yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi dan koordinasi. Iklan digunakan untuk sarana komunikasi bagi pemilik produk atau jasa dengan para konsumen tentang produk atau jasa yang ditawarkan di dalam iklan. Lalu selanjutnya memberikan informasi. Di dalam iklan akan dipaparkan segala informasi tentang suatu produk, yaitu mengenai harga serta kelebihan suatu produk. Yang ketiga itu mempersuasi orang lain. Dengan memaparkan informasi produk, maka akan diharapkan hal itu dapat menarik minat orang lain untuk membeli dan menggunakan produk yang diiklankan. Selanjutnya membentuk citra positif. Dengan banyaknya orang yang membeli suatu produk yang diiklankan, maka akan tercipta citra positif produk di mata orang lain. Nah, yang selanjutnya itu meningkatkan daya jual. Setelah terciptanya citra positif produk, maka tingkat pembelian dan pemakaian produk oleh konsumen akan meningkat. Hal itu akan menimbulkan peningkatan daya jual. Yang terakhir yaitu bahan evaluasi. Iklan bisa dijadikan tolak ukur oleh sebuah instansi penyedia produk untuk mengukur tingkat kesuksesan produk di masyarakat. Nah, materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi iklan. Yang pertama, fungsi iklan adalah memberikan informasi. Seperti yang tadi, iklan akan menampilkan informasi tentang sebuah produk yang diiklankan untuk dijadikan tolak ukur bagi para konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, yang kedua itu membujuk atau mempengaruhi. Iklan bertujuan untuk menarik minat masyarakat sebanyak-banyaknya untuk segera membeli atau menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, memberikan kesan. Iklan akan ditampilkan dengan semenarik mungkin, selain untuk menarik minat para konsumen, juga untuk menumbuhkan kesan bagi konsumen terhadap suatu produk. Yang terakhir, untuk memuaskan keinginan.
Apabila produk yang diiklankan telah menumbuhkan kesan bagi konsumen, menggunakan produk tersebut akan timbul rasa puas pada konsumen. Ciri-ciri iklan yaitu pesan atau informasi yang disampaikan komunikatif informatif, dikemas dengan kata-kata yang persuasif agar lebih menarik bagi orang lain, menggunakan kata-kata diksi atau bahasa yang tepat, logis, sopan, serta mudah dimengerti oleh target market. 4. Menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerjanya. 5. Menonjolkan informasi penting lainnya terkait produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian ada syarat-syarat iklan, yaitu objektif dan jujur, jelas dan mudah dipahami, tidak menyinggung pihak lain, menarik perhatian orang banyak. Selain itu juga iklan harus memenuhi syarat antara lain, yaitu bahasa iklan A. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, sopan, dan logis. B. Ungkapkan atau majas yang digunakan untuk memikat dan sugestif. C. Disusun secara singkat dan menonjolkan bagian-bagian yang dipentingkan. Isi iklan: A. Objektif dan jujur. B. Singkat dan jelas. C. Tidak menyinggung golongan tertentu atau produsen lain. D. Menarik perhatian banyak orang. Jenis-jenis iklan. Jenis iklan berdasarkan isi. Iklan pemberitahuan. Iklan yang bertujuan memberikan sesuatu informasi tertentu kepada khalayak umum. Iklan penawaran, yaitu iklan yang bertujuan untuk menawarkan produk atau jasa. Ketiga, iklan penerangan. Iklan yang bertujuan untuk memberikan edukasi atau penerangan akan sesuatu hal. Jenis iklan berdasarkan tujuan. Iklan komersial, bertujuan untuk memasarkan barang atau jasa. Iklan non-komersial, iklan yang tidak untuk memasarkan barang atau jasa. Contoh iklan berdasar media. Media cetak, yaitu iklan yang menggunakan media statis seperti majalah, koran, tabloid, dan lain-lain. Media elektronik, yaitu iklan yang menggunakan media dengan perangkat teknologi seperti televisi, radio, film, dan digital interaktif. Berikut contohnya. Hadir kembali Midnight Sale. Dapatkan notebook, netbook, tablet, PC desktop. Media luar ruang, yaitu iklan yang menggunakan media yang berukuran besar dan dipasang di tempat terbuka. Media lini bawah, menggunakan media seperti kalender, point of purchase, merchandising scheme, ataupun Sifat-sifat iklan. Menurut Kotler dan Keller 2007, sifat-sifat iklan adalah sebagai berikut. 1. Daya sebar. Iklan memungkinkan penjual mengulangi pesan berkali-kali. Iklan juga memungkinkan para pembeli menerima dan membandingkan pesan-pesan dari berbagai pesaing. Iklan berskala besar menyatakan sesuatu yang positif tentang ukuran, kekuatan, dan keberhasilan penjual tersebut. 2. Daya ekspresi yang besar. Iklan memberikan peluang untuk mendramatisir perusahaan tersebut dan produknya melalui penggunaan cetakan, suara, dan warna yang bersemi. 3. Impersonalitas. Pendengar tidak merasa wajib memperhatikan atau menanggapi iklan, karena iklan adalah suatu monolog di hadapan dan bukan dialog dengan pendengar. Daya tarik iklan. Daya tarik iklan atau power of impression adalah seberapa besar iklan mampu memukau atau menarik perhatian pembisanya dalam menampilkan pesan iklan yang mampu membujuk. Daya tarik iklan sangat penting karena akan meningkatkan keberhasilan komunikasi dengan pemirsa. Daya tarik iklan harus memiliki 3 sifat, yakni meaningful atau berarti, believable atau dapat dipercaya, dan distinctive atau khas.